Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi dengan Balai Hideung Channel. Salam bahagia. Kami doakan semoga keberkahan rejeki selalu menyertai Anda. Kesehatan jiwa raga selalu terpatri dalam jiwa dan raga Anda. Dan tentunya, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan ridhonya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi sebuah informasi sejarah bangsa. Sejarah dari masa ke masa yang terjadi di Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tetapi sebelum berlanjut, kami berharap demi berkembangnya channel ini agar Anda mensubscribe, like, komentar dan share video-video kami. Terima kasih karena ini semua gratis dan mudah-mudahan sahabat semua dimudahkan dalam segala hajatnya. Amin. Kali ini, kita akan membahas jejak sejarah yang masih eksis dan aktif hingga saat ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki sejarah yang unik dan menarik untuk dieksplorasi. Pertama, letak geografis Kuningan yang strategis menjadi salah satu faktor utama. Kuningan terletak di jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Jawa Barat dengan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini membuat Kuningan menjadi pusat pertemuan dan aktivitas perdagangan antara berbagai kerajaan dan wilayah di sekitarnya. Kuningan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan tambang, yang menjadi daya tarik ekonomi bagi kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kedua, Kuningan memiliki keberagaman budaya dan kehidupan sosial yang kaya. Masyarakat Kuningan pada masa itu terdiri dari berbagai suku dan etnis, seperti Sunda, Jawa, dan Banten. Keberagaman ini menciptakan lingkungan yang kaya akan budaya dan kehidupan sosial yang dinamis. Pusat kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan di Kuningan menjadi tempat pertemuan dan interaksi antara berbagai kelompok masyarakat, sehingga memperkaya kehidupan budaya dan memperluas jaringan politik dan ekonomi. Ketiga, Kerajaan Galuh memiliki pemerintahan yang kuat dan stabil. Raja-raja Galuh pada masa itu mampu menjaga kestabilan politik dan keamanan di wilayahnya. Hal ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan di Kuningan. Pusat kegiatan politik menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin dan elit politik, sementara pusat kegiatan ekonomi menjadi tempat berlangsungnya perdagangan dan pertukaran barang. Pusat kegiatan kebudayaan menjadi tempat berkembangnya seni, sastra, dan tradisi budaya. Pada abad ke-17, Belanda menguasai daerah Kuningan dengan memperkenalkan sistem pemerintahan kolonial yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Kuningan didasarkan pada prinsip-prinsip kolonialisme, yang bertujuan untuk menguasai dan mengendalikan wilayah jajahan mereka. Salah satu aspek penting dari sistem pemerintahan kolonial Belanda adalah pendirian pemerintahan lokal yang dikenal sebagai Pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda di Kuningan dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat oleh pemerintah Belanda. Gubernur ini bertanggung jawab atas administrasi dan keamanan wilayah Kuningan. Selain itu, Belanda juga memperkenalkan sistem tanam paksa di Kuningan. Sistem ini mengharuskan petani setempat untuk mengalokasikan sebagian besar lahan mereka untuk menanam tanaman komoditas seperti kopi, teh, dan nilam. Hasil panen dari tanaman-tanaman ini kemudian diambil oleh pemerintah Belanda sebagai pajak atau untuk dijual ke pasar internasional. Sistem tanam paksa ini memberikan keuntungan ekonomi bagi Belanda, namun juga menyebabkan penderitaan dan penindasan terhadap petani lokal. Selain itu, Belanda juga memperkenalkan sistem hukum kolonial di Kuningan. Sistem hukum ini didasarkan pada hukum Belanda dan diterapkan oleh hakim-hakim Belanda. Hukum kolonial ini seringkali tidak mempertimbangkan adat dan tradisi lokal, dan lebih menguntungkan kepentingan Belanda. Selama masa kekuasaan Belanda, infrastruktur di Kuningan juga mengalami perkembangan. Belanda membangun jalan-jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya untuk memudahkan transportasi dan perdagangan. Namun, pembangunan infrastruktur ini lebih banyak menguntungkan kepentingan Belanda daripada masyarakat lokal. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan kolonial Belanda di Kuningan pada abad ke-17 didasarkan pada penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja lokal.
Sistem ini memberikan keuntungan ekonomi bagi Belanda, namun juga menyebabkan penderitaan dan penindasan terhadap masyarakat Kuningan. Berikut adalah beberapa contoh kekayaan budaya, seni, dan tradisi yang masih dilestarikan di Kuningan. 1. Seni Tari Jaipongan. Tari Jaipongan adalah salah satu seni tari tradisional yang berasal dari Kuningan. Tarian ini menggabungkan gerakan lincah dengan irama musik yang energik. Tari Jaipongan sering dipentaskan dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan, upacara adat, dan festival seni. 2. Seni Anyaman Bambu. Kuningan terkenal dengan seni anyaman bambu yang indah. Masyarakat Kuningan menggunakan bambu untuk membuat berbagai macam kerajinan tangan, seperti tikar, tas, dan tempat penyimpanan. Anyaman bambu ini merupakan warisan budaya yang terus dilestarikan dan dihargai oleh masyarakat setempat. 3. Tradisi Ngalaksa. Ngalaksa adalah tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Kuningan pada bulan Sura dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini melibatkan prosesi mengarak berbagai macam makanan dan minuman dari rumah ke rumah sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah. Ngalaksa juga diiringi dengan tarian dan musik tradisional. 4. Seni Ukir Kayu. Kuningan memiliki tradisi seni ukir kayu yang kaya. Masyarakat Kuningan menghasilkan berbagai macam ukiran kayu yang indah, seperti patung, relief, dan hiasan dinding. Seni ukir kayu ini merupakan warisan budaya yang terus dilestarikan dan dihargai oleh masyarakat setempat. 5. Kepercayaan dan religiusitas. Masyarakat Kuningan dikenal sebagai masyarakat yang religius. Mereka memiliki kepercayaan dan praktik keagamaan yang kuat, seperti Islam, Hindu, dan kepercayaan tradisional Sunda. Masyarakat Kuningan aktif dalam menjalankan ibadah dan mengikuti tradisi keagamaan, seperti upacara adat dan ziarah ke makam leluhur. Kekayaan budaya, seni, dan tradisi yang masih dilestarikan di Kuningan merupakan bukti kebanggaan dan identitas masyarakat setempat. Dengan melestarikan warisan budaya ini, masyarakat Kuningan dapat menjaga dan menghargai warisan nenek moyang mereka serta memperkaya kehidupan budaya di daerah tersebut. Pada masa kejayaan Kerajaan Galuh dan Cirebon, Kuningan merupakan salah satu wilayah yang berada di bawah kepemimpinan kerajaan-kerajaan tersebut. Kepemimpinan pada saat itu umumnya berbentuk monarki atau sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Di Kerajaan Galuh, salah satu tokoh pemimpin yang terkenal adalah Prabu Siliwangi. Beliau merupakan raja yang memimpin Kerajaan Galuh pada abad ke-15. Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Galuh dan menjaga stabilitas kerajaan. Sementara itu, di Kerajaan Cirebon, terdapat beberapa tokoh pemimpin yang berperan penting dalam sejarah Kuningan. Salah satunya adalah Pangeran Cakrabuana. Beliau merupakan putra dari Prabu Siliwangi yang kemudian mendirikan Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana dikenal sebagai pemimpin yang berani dan memiliki kebijaksanaan dalam mengatur wilayah kekuasaannya. Selain Prabu Siliwangi dan Pangeran Cakrabuana, terdapat juga tokoh-tokoh lain yang memimpin Kuningan pada masa itu, seperti para bangsawan dan kepala desa yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat setempat. Namun, informasi lebih lanjut mengenai tokoh-tokoh pemimpin tersebut dapat ditemukan dalam catatan sejarah yang lebih rinci mengenai Kerajaan Galuh dan Cirebon. Kuningan memiliki banyak peninggalan sejarah yang masih lestari hingga saat ini. Berikut adalah beberapa contoh peninggalan yang masih dapat ditemukan di Kuningan. 1. Arsitektur dan rumah adat. Di Kuningan, terdapat beberapa rumah adat yang masih lestari dan menjadi bagian dari warisan budaya. Contohnya adalah rumah adat Cigugur, rumah adat Cirendang, dan rumah adat Cipicung. Rumah-rumah adat ini memiliki arsitektur tradisional yang khas dan menjadi simbol keberagaman budaya di Kuningan. 2. Seni dan budaya. Kuningan juga memiliki seni dan budaya yang khas. Salah satu contohnya adalah seni musik angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Seni angklung ini masih dilestarikan dan sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya di Kuningan. 3. Kuliner tradisional. Kuningan juga terkenal dengan kuliner tradisionalnya. Salah satu makanan khas yang masih lestari adalah nasi tutuk oncom. Nasi tutuk oncom adalah nasi yang diulek dengan oncom, sebuah bahan makanan tradisional dari fermentasi biji kedelai. Selain itu, ada juga makanan tradisional lain seperti sate marangi dan empal gentong yang masih populer di Kuningan.
4. Peninggalan sejarah. Di Kuningan terdapat beberapa peninggalan sejarah yang masih dapat ditemukan, seperti situs-situs purbakala dan makam-makam bersejarah. Contohnya adalah situs batu tulis Cigugur, yang merupakan situs peninggalan prasejarah berupa batu-batu dengan tulisan kuno. Ada juga makam Panembahan Reso, yang merupakan makam dari salah satu tokoh penting dalam sejarah Kuningan. 5. Sistem pemerintahan dan keagamaan. Meskipun tidak secara langsung terlihat, namun sistem pemerintahan dan keagamaan yang berkembang pada masa lalu juga memiliki pengaruh yang masih terasa hingga saat ini. Beberapa tradisi adat dan upacara keagamaan masih dijalankan oleh masyarakat Kuningan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan nenek moyang mereka. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti kekayaan sejarah dan budaya Kuningan yang masih lestari hingga saat ini. Mereka menjadi saksi bisu dari masa lalu yang berharga dan menjadi bagian penting dalam identitas dan kebanggaan masyarakat Kuningan. Itulah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ambil yang baik dan buang yang buruk, semoga itu menjadi hasanah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.